Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara hari ini? Kembali hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema bergembira di dalam pergumulan. Bergembira di dalam pergumulan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1-12, tetapi secara khusus saya baca ayat yang ke-6, katakan seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada satupun kondisi yang mengenakkan apabila kita berada di dalam pergumulan. Apalagi mau bergembira tatkala kita sedang mengalami pergumulan, saudara-saudaraku. Pergumulan yang berat akan menguras energi kita, akan menguras perasaan kita, mungkin juga akan menguras materi kita karena kita membutuhkan pengobatan secara khusus karena kelemahan fisik yang kita alami akibat pergumulan. Dan saudaraku yang terkasih, makin berat pergumulan itu, maka makin jauh kita dari kata bahagia. Makin berat kita mengalami pergumulan, makin berat tekanan hidup yang kita alami, akan makin jauh kita dari kata bahagia. Nah, tidak heran saudara-saudaraku, banyak orang dalam pergumulan berat mengambil jalan pintas. Penyakit menahun yang tidak sembuh, mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Masalah yang tidak kunjung selesai, mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, dan seterusnya. Kesepian, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, mereka mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup mereka. Dalam surat 1 Petrus, ia mengatakan satu kalimat yang bermakna sangat luar biasa, yaitu bergembiralah akan hal itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang Petrus maksudkan dengan kalimat tersebut? Kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, maka di sana Petrus menceritakan mengenai kuasa kebangkitan Yesus dan upah atau pengharapan orang yang beriman kepadanya. Bahwa melalui kebangkitannya, orang yang percaya akan menerima upah. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita memiliki kepastian untuk menerima bagian yang firman Tuhan katakan tidak binasa, cemar dan tidak layu untuk selama-lamanya. Yang Petrus maksudkan adalah upah pengiringan kita yang Allah simpan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang Allah simpan bagi orang yang setia sampai akhir hidupnya, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kalau saudara perhatikan 2 Timotius 4 ayat 8, ada mahkota kehidupan yang disiapkan bagi saya dan saudara. 1 Petrus 5 ayat 4 katakan ada mahkota kemuliaan, dan Wahyu 2 ayat 10, upah orang yang setia hingga mati adalah kehidupan kekal. Tetapi saudaraku yang terkasih, semua ini bukan tanpa pembuktian yang harus kita tunjukkan. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh semua yang Tuhan janjikan tersebut? Apabila memperhatikan ayat pokok kita, maka menunjukkan bahwa pencobaan atau ujian adalah kendaraan yang dipakai untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, di mana letak kemurnian iman tersebut? Letak kemurnian iman kita ada pada mengasihi dan percaya sekalipun kita belum pernah melihat Yesus Kristus. Amin, saudara. Bahwa di tengah-tengah ujian kita tetap mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah ujian kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belum pernah melihatnya, kata firman Tuhan, tetapi kita mengasihi dia sedemikian rupa, kita percaya dia sedemikian rupa, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun engkau dan saya di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkan, saudara-saudara. Inilah kemurnian iman yang tidak terkontaminasi pada hal-hal lain, saudara-saudaraku. Saudara, kita mengasihi dan percaya Yesus Kristus bukan supaya kita kaya raya. Banyak orang yang lebih kaya tapi tidak percaya kepada Yesus. Kita mengasihi Yesus dan percaya kepada Yesus bukan supaya kita sehat-sehat terus, saudara-saudara. Sebab banyak orang yang tidak percaya Yesus, mereka lebih sehat dari saya dan saudara. Atau kita mengiring Yesus supaya mujizat terus terjadi dalam kehidupan saudara. Banyak orang mengalami mujizat tetapi mereka tidak mengiring Yesus, tidak percaya Yesus, saudara-saudaraku. Petrus katakan sekalipun kamu harus berduka cita. Kalimat ini jelas, saudara-saudara.
Artinya ada suasana yang membawa kehidupan kita mengalami duka cita. Ada suasana yang membawa kehidupan kita mengalami kepedihan. Ada suasana yang tidak menggembirakan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara selama kita mengiring Yesus. Kalau kita iring Yesus hanya untuk diberkati terus, maka ketika kita tidak diberkati, muncul pengeluhan, persungutan. Kalau kita iring Yesus hanya untuk kita sehat-sehat terus, tidak sakit-sakit, maka ketika kita mengalami sakit, kita akan mudah untuk mengeluh. Dan itu berarti iman kita tidak murni, saudara-saudaraku. Tapi iman yang murni itu harus diuji, agar supaya kita memperoleh pujian, kita memperoleh kemuliaan, kita memperoleh kehormatan pada saat Yesus menyatakan dirinya atau datang kembali ke dalam dunia ini. Mengapa kita dan umatnya atau mereka yang telah menerimanya sebagai Tuhan harus tetap bergembira sekalipun kita mengalami duka cita, saudara-saudaraku? Karena setiap orang yang percaya dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dikatakan oleh firman Tuhan telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Haleluya. Ini yang paling penting. Bukan soal materi. Kita butuh materi, kita butuh segala sesuatu. Tetapi yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Dan saudara dan saya telah memperoleh hal ini. Lebih berharga dari semuanya. Itulah sebabnya Petrus katakan, pertahankan keselamatan ini. Baik atau tidak baik kondisinya. Apapun keadaan yang saudara dan saya alami, pertahankan ini. Roma 6 ayat 22 katakan, Roma 6 ayat 22, kita menerima pengudusan yang kekal. Itulah penyebab kegembiraan kita, saudara-saudara. Amin, saudara. Sekalipun kata firman Tuhan seketika harus mengalami duka cita, saya mau katakan hari ini, pandangan kita bukan pada duka citanya. Pandangan saya dan saudara bukan pada pergumulannya. Saya percaya, saudara-saudaraku, kemuliaan yang Tuhan siapkan, itulah yang harus kita pandang. Amin, saudara. Kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara, itulah yang harus kita lihat dan kita imani, bahwa kelak kita akan sampai dan menerima apa yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu bergembiralah. Bukan karena duka cita yang sedang kita alami pada saat ini, tetapi terhadap apa yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, yaitu keselamatan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.